Hai, di dunia industri, kalian pasti pernah mendengar K3. Apa sih K3 itu? K3 adalah singkatan dari keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan keamanan kerja yang harus diterapkan agar dalam suatu pekerjaan tidak terjadi suatu musibah atau kecelakaan yang berakibat pada kegagalan produksi. Kegagalan dalam suatu pekerjaan akan memiliki dampak kerugian secara finansial maupun kepercayaan konsumen. Ini dia beberapa pedoman dalam melaksanakan K3 di bidang komunikasi visual. Yang pertama, keselamatan pada individu pekerja. Keselamatan pada individu pekerja berkaitan dengan sikap posisi kita saat melakukan suatu pekerjaan. Ada yang dilakukan secara duduk maupun berdiri. Dalam posisi duduk, sebaiknya memilih tempat duduk yang sesuai dengan fungsi pekerjaannya, seperti sedang melukis atau mengedit video di depan komputer, beda tempat duduknya. Lalu, posisi saat sedang duduk, tidak terlalu tegap, tidak terlalu membungkuk. Karena posisi tulang punggung dapat berdampak pada kesehatan kita, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian arah hadapan saat duduk, sebaiknya menghadap lurus dengan objek, karena jika belok akan mengakibatkan kelainan pada tulang belakang. Kemudian mengatur ketinggian pada tempat duduk. Sesuaikan ketinggian tempat duduk dan meja senyaman mungkin untuk menunjang kegiatan kalian. Lalu ada posisi berdiri. Disarankan berdiri dengan postur tegap sempurna dan tidak membungkuk, karena dapat mengakibatkan cedera pada tulang punggung. Selain sikap posisi, pakaian juga mempengaruhi K3 dalam suatu pekerjaan. Pemilihan bahan model pakaian yang dikenakan dalam bekerja akan mempengaruhi performa pekerja dalam suatu pekerjaan. Kesalahan dalam memilih pakaian kerja akan mengganggu pekerjaan dalam hal kenyamanan dalam bekerja. Seperti, kenakanlah pakaian nyaman untuk bekerja sesuai kebutuhannya. Lalu, menggunakan pelindung kepala seperti topi agar tidak silau saat bekerja di bawah sinar matahari. Bila perlu, menggunakan pelindung mata seperti kacamata agar tidak silau saat bekerja di bawah matahari, atau kacamata anti radiasi saat bekerja di depan komputer. Karena kondisi sekarang sedang pandemik, memakai masker juga sangat penting dalam berkegiatan untuk meminimalisir terdampak virus. Oh iya, tentunya menggunakan alas kaki. Kemudian, pengaturan jam kerja yang dijadwalkan. Ini juga berpengaruh terhadap K3 tentunya. Dalam suatu pekerjaan, pengaturan jam kerja yang baik akan memberikan dinamika pekerjaan yang teratur, mengingat suatu pekerjaan mempunyai tenggat waktu batas pekerjaan, seperti disiplin peraturan jam kerja dan memaksimalkan jeda waktu istirahat secara efisien. Setelah semua aspek itu, kerjasama tim juga diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan K3 dalam suatu pekerjaan. Kerjasama tim yang baik dan kompak menghasilkan prestasi kerja yang baik pula. Begitupun sebaliknya, jika satu tim kurang solid, maka prestasi kerja juga akan menurun. Yang kedua, keselamatan pada peralatan kerja. Keselamatan pada peralatan kerja berkaitan dengan bagaimana kalian menyimpan menggunakan peralatan tersebut. Contoh peralatan seperti pensil yang harus dijaga jangan sampai terjatuh, karena jika terjatuh bisa merusak bagian dalam pensil yang mengakibatkan sering patah setelah diraut. Kemudian simpan di tempat penyimpanan agar mudah ditemukan, karena biasanya kita lupa menaruh pensil ketika setelah menggunakannya. Itu membuat kita membuang waktu untuk mencari pensil dan ngaret untuk memulai suatu pekerjaan. Jadi, lebih baik setelah digunakan ditaruh kembali ke tempat yang seharusnya atau ke tempat penyimpanannya. Selain pensil, alat tulis yang lain adalah kuas. Kuas sendiri merupakan alat gambar yang bisa dikatakan lumayan mahal dan membutuhkan perawatan khusus agar tidak cepat rusak. Lalu, alat mewarnai seperti cat, krayon, dan lain-lain. Sama seperti pensil dan kuas, penyimpanan cat warna dan krayon harus diperhatikan agar tetap terjaga kualitasnya. Kemudian ada alat fotografi atau videografi, contohnya kamera. Kamera sendiri memiliki beberapa bagian yang cukup sensitif, sebaiknya tidak menyentuh bagian shutter speed dengan jari, karena akan berpengaruh kepada keakuratan buka tutup shutter. Usahakan menyimpan di tempat kering dan tidak lembab, disarankan ditaruh dalam dry box atau kotak kamera. Kemudian kamera harus dibersihkan secara teratur agar tidak mudah berjamur dan berdebu. Lalu pada bagian lensa kamera memiliki lapisan coating yang berfungsi melindungi kamera agar sinar tidak terlalu bias. Jangan arahkan langsung lensa ke matahari karena dapat mengakibatkan kerusakan pada coating. Kemudian jaga kebersihan dan kualitas bagian kaca lensa dengan memberikan filter ultraviolet. Jangan menyentuh dengan jari tangan pada bagian kaca lensa karena akan meninggalkan sidik jari. Tutup kembali bagian lensa dengan penutup lensa agar dapat menghindari kerusakan permukaan akibat benturan. Lalu baterai kamera juga harus diperhatikan.
seperti lepaskan baterai jika kamera tidak digunakan agar tidak terjadi kebocoran pada baterai yang dapat merusak bagian kamera lainnya. Yang terakhir ada penyimpanan pada kamera. Hindarkan dari sumber panas maupun magnet yang kuat karena bisa merusak memori penyimpanan tersebut. Selalu pindahkan file dari memori ke hard disk eksternal agar ruangan menjadi kosong dan selalu siap untuk digunakan. Alat komputer, unit komputer. Di dalam unit komputer utama terdapat hardware dan software. Usahakan sumber daya listrik yang stabil agar tidak merusak bagian komputer. Menjaga kestabilan listrik menggunakan stabilizer. Jika tidak digunakan, matikan komputer sesuai prosedur. Jangan biarkan posisi sleep atau hibernate terlalu lama, karena itu dapat merusak bagian dalam komputer. Unit perangkat masukan seperti mouse, keyboard, speaker eksternal itu harus dijaga kondisi kabelnya. Jika ia wireless, maka sebaiknya jaga kondisi baterainya. Unit penyimpanan data. Sebaiknya hindari file yang berpotensi merusak atau mengkorup file lainnya. Ini juga rentan terhadap magnet karena bisa merusak penyimpanan di dalamnya. Unit jaringan seperti Wi-Fi, modem, sebaiknya melakukan pengecekan sinyal agar tidak digunakan oleh orang lain tanpa izin, karena itu tidak sopan. Matikan jika tidak digunakan sama sekali. Yang ketiga ada keselamatan pada lingkungan kerja. Jika bekerja di luar, harus dipastikan keamanannya dari berbagai risiko yang ditimbulkan oleh alam, yang mempengaruhi aspek kelayakan lingkungan kerja itu sendiri. Misal, saat turun hujan, pastikan membawa payung ataupun bisa berteduh dahulu. Atau jika panas, pastikan memakai topi dan menggunakan kacamata hitam agar tidak silau dan kepanasan di bawah terik matahari. Atau mungkin bisa berteduh. Jika mungkin sedang di perairan, siapkan pelampung. Bekerja di dalam ruangan perlu memperhatikan sirkulasi udara yang baik. Jika kurang baik, maka akan mempengaruhi kenyamanan dalam bekerja. Penggunaan AC contohnya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan suhunya. Tingkat kelembapan yang harus dikendalikan agar jauh dari bakteri dan jamur. Selain itu, pencahayaan dalam ruangan harus memadai, sesuai kebutuhan tentunya. Yang keempat, keselamatan pada hasil kerja. Hasil kerja desain komunikasi visual merupakan gambar manual atau digital, fotografi, videografi dalam bentuk suatu media yang berfungsi sebagai media komunikasi yang menyampaikan pesan, baik pesan informasi, ajakan, larangan, perintah, dan himbauan. Beberapa karya visual yang ada di internet memiliki hak cipta yang dipegang penciptanya dan bersifat mengikat. Kita tidak boleh sembarangan mengambil karya orang lain karena itu ada undang-undangnya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan keselamatan karya hasil desain komunikasi visual. Media gambar kertas. Setiap kertas memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Ada yang mudah robek sampai tahan air. Media cetak mempertimbangkan dari penggunaan, apakah di outdoor atau di indoor. Biasanya di outdoor, bahan yang digunakan adalah sintetis, yang dimana kuat terhadap cuaca. Sedangkan media indoor tidak tahan terhadap cuaca sehingga akan rusak jika digunakan outdoor. Format jenis. Format jenis yang umum digunakan adalah JPEG, PDF, PNG. Format digital membutuhkan penyimpanan data digital seperti hard disk, flash disk, SD card, keping CD, maupun DVD. Kerusakan fisik biasanya terjadi akibat jatuh, patah, atau bahkan hilang. Sedangkan kerusakan non-fisik biasanya terkena virus, terformat, atau bahkan diretas. Sebaiknya selalu menyiapkan file cadangan offline maupun online untuk meminimalisir kerusakan pada file. Itu dia penjelasan ketiga pada desain komunikasi visual. Saya Renaldia Saputra dari kelas multimedia 11.1. Terima kasih.